Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Toha Rasulil Yatim, Toha Rasulil Karim. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, majru anwarika wa ma'dani asrarika wa aina inayatika wa samsa hidayatik wa arusi mamlakatika wa nurika al-hikmati syafi' kaf ha ya ain shad birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi Allahumma inni as'aluka binurika sawabikal khair bikudratikal haqqi syafa'atikal ma'ruf ya wadud ya wadud ya wadud bisirhil barakah. Hamim 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 kun fayakun birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya yang sangat-sangat kami harapkan doa dan restunya, rahimakumullah. Khususnya kembali mari kita awali mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Zulkifli Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga orang tua kita dan juga yang guru kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberkahi pula putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, dan dihimpun seluruh murid dan jamaah beliau, serta digabungkan roh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustomo beserta seluruh keluarga besarnya, kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno beserta seluruh keluarga besarnya, dan juga pembina kita, sesepuh-sesepuh kita yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa dalam belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin
Hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, di malam yang penuh dengan limpahan berkah, malam yang penuh dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mari kita awali, kita landasi, kita dasari untuk bersama-sama menghaturkan rasa syukur, menghaturkan terima kasih, menghaturkan rasa syukur yang paling dalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mari kita ikrarkan rasa syukur kita bersama di malam ini di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di depan beliau guru kita, sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono sudah memberikan wawasan pandangan, memberikan nasihat yang bersumber dari nasihat guru kita bersama. Pengalaman dalam beliau berjalan, pengalaman dalam beliau mengikuti guru kita di dalam berjuang taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa beliau memberikan nasihat, memberikan suri tauladan, memberikan wawasan pandangan tentang bagaimana pentingnya menjaga syukur, pentingnya menjaga syukur, di mana syukur tidak hanya diucapkan, syukur boten namung dipun ikraraken dengan lisan kula saha panjenengan sami, tetapi syukur yang hakiki, syukur yang sejati, yang di setiap mukadimah senantiasa kita diajak untuk menghaturkan rasa syukur. Terus diulang-ulang tiap bulanan, tiap lafalan, tiap mingguan kita diajak untuk bersyukur. Dalam mukadimah senantiasa ayo menghaturkan rasa syukur, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulang dan diulang karena saking pentingnya, karena sangat-sangat pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat pentingnya kita manusia menjaga rasa syukur. Sangat pentingnya manusia untuk tetap terjaga rasa syukurnya kepada Allah, rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi kesaksian diri kita sebagai hamba, sebagai makhluk kepada Sang Khalik, kepada sesembahan kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kesaksian. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang menghidupi aku kecuali hanya Allah. Aku menyaksikan segala nikmat ini dari Allah. Aku menyaksikan segala kebenaran ini milik Allah. Aku menyaksikan segala kebaikan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap detik. Ini mudah
untuk diucapkan sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Mudah diucapkan, mudah dibahas, tetapi sangat-sangat sulit diwujudkan tanpa adanya pertolongan Gusti Allah. Tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil kita mampu mewujudkan rasa syukur kita, menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Mustahil tanpa pertolongan, tetapi pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Pertolongan Allah akan hadir bagi manusia yang tulus, yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Ikhlas dan istiqomah, bersungguh-sungguh bagaimana mengaturkan terima kasih kepada Allah. Dari mana kita memulainya? Kita mulai dari awal, dari kita terbangun daripada tidur sampai tidur lagi. Ini sudah sering dibahas, hanya mengingatkan kembali. Ngantuk Bu? Ibu-ibu ngantuk? Alhamdulillah. Artinya zikrullah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tentunya membutuhkan kesungguhan, membutuhkan ketekunan, membutuhkan ketulusan di setiap sentuhan nikmat yang mampu kita rasakan. Berusaha setiap kenikmatan yang kita rasakan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Ini latihannya. Apapun itu yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya cuma kecil, tetapi betul-betul kita landasi dengan berterima kasih kepada Allah. Tiba-tiba di saat kita nafas, padahal nafas itu setiap saat. Nafas ini keluar masuk, udara masuk keluar dalam diri kita. Setiap saat, setiap detik kita bernafas. Tetapi terkadang dari bangun tidur pagi belum mampu merasakan, belum mampu menghayati, merasakan atas kenikmatan berupa nafas. Tiba-tiba jam 1 siang baru tersentak, oh ini nafas. Alhamdulillah. Mata dari bangun tidur sudah on, dari bangun tidur sudah kita gunakan untuk menyaksikan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baru jam 4 sore kita menyadari ternyata mata ini sangat penting. Jangan tunggu besok pagi, langsung alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terus dicari. Ini ngaji. Ngaji itu adalah mengkaji dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bahwa berlatih agar kita senantiasa terhubung kepada Allah, berlatih agar senantiasa hidup zikrullah. Metodenya yang pertama, metode yang paling mudah yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan bersyukur. Karena jembatannya adalah nikmat. Mendengar suara alhamdulillah, telinganya masih normal. Di saat minum alhamdulillah, makan alhamdulillah. Di saat kita ngobrol dengan saudara kita, asik dalam obrolan, tiba-tiba tersentak alhamdulillah, nikmatnya persaudaraan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
Engkau masih memberikan kami kehidupan ya Allah. Berkahi sahabatku ini ya Allah, berkahi rumah tangganya, berkahi rizkinya, berkahi anak-anaknya, berkahi hidup dan matinya ya Allah. Dengan ngobrol bertemu dengan sahabat menjadikan semakin erat, semakin kuat sambungan antara kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya Rasulullah, Pak Bu. Inilah pribadi Rasulullah yang sangat agung, yang sangat luhur. Apapun yang dihadapi oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan beliau beruntung. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadirkan oleh Allah menjadikan Rasulullah semakin beruntung, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadirkan sanjungan menjadikan Rasul semakin dekat, dengan dari sanjungan itu Rasulullah berkomunikasi dengan Allah. Ya Rabb, hanya Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha agung. Hanya Engkau yang maha pandai, aku ini hambamu yang bodoh. Hatinya disanjung, hatinya semakin dekat dengan Allah. Dan begitu pula tatkala hadirnya cacian, makian, hinaan, cercaan, tidak menjadikan Rasulullah kemudian jauh dari Allah, tidak menjadikan Rasulullah kemudian keruh jiwanya, tidak menjadikan Rasulullah gelap hatinya. Hadirnya cercaan, cacian justru menjadikan Rasulullah semakin cemerlang, jiwanya semakin suci, jiwanya semakin dekat dengan Allah. Sebab di situ ada komunikasi, hubungan batin dengan Allah, ada kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, berkahi saudaraku yang sedang mencaci aku ini ya Allah, karena sesungguhnya yang tahu hanya Engkau ya Rabb. Aku dikatakan bodoh, aku dikatakan jelek, barangkali memang jelek diri ini ya Allah. Tolong ampuni aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, dan berkahi saudaraku ini ya Allah. Alhamdulillah. Ini saudaraku rahimakumullah, ini tidak hanya dibahas tiap bulanan, ini tidak hanya dibahas tiap lapangan, ini tidak hanya dibahas tiap kita bertemu ngobrol dengan saudara-saudara kita. Ini harus menjadi program dalam hidup kita, harus diwujudkan, harus diwujudkan di dalam langkah kehidupan. Benar apa yang telah disampaikan oleh guru kita di depan. Prakteknya hadir saling mengingatkan, saling mendoakan. Prakteknya adalah di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka seperti malam ini kita sudah bersih, tadi sore sudah mandi, baju yang kotor oleh pekerjaan kita, yang bengkel bajunya kotor, yang di sawah bajunya lusuh, ini sudah kita lepaskan, kita mandi, berganti dengan baju yang bersih. Seharian kita memanggul pekerjaannya, kita panggul. Detik saat ini kita hadir di taklim ini sudah tidak ada beban di pundak kita. Seharian kita pegang cangkul, seharian kita pegang cetok, seharian kita pegang apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Saat ini kita lepaskan, hadir bersama di tempat yang sama. Beban di pundak sudah tidak ada, maka hendaknya beban pikir dan hati dilepaskan agar maksimal kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita berangkat, sudah sering diingatkan kita sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat, sholat sunnah. Sebelum berangkat ngaji kita sholat dulu.
Setelah kita sholat satu, cukup ikrar kita dengan Allah dengan bahasa semampu kita, basa Indonesia monggo, basa Jawa monggo, singkat monggo, dengan kalimat yang panjang nggih monggo. Ya Allah ilahi anta maksud. Contoh, ya Allah, malam ini aku akan berangkat ngaji. Tak ada yang aku cari kecuali hanya Engkau berkahi demi iman takwa ya Allah. Ikrar. Disambungkan MOU, perjanjian suci hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, Pak. Disinilah kita diajak, diberikan amalan dari eyang guru kita, dari guru kita, sholat hajat iktikad, agar betul-betul tidak sholatnya saja yang iktikad, tetapi iktikad menyatu di dalam hati kita, iktikad kebenaran, iktikadnya Rasulullah Muhammad SAW menyatu di setiap hembusan nafas, menyatu bersama detak jantung, menyatu di setiap langkah kita. Tidak ada yang kita tuju kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipraktekkan, tidak cuma didengar kemudian dilupakan. Seluruhnya kita iktikadi dengan iktikad yang benar. Mau berangkat sholat dulu iktikad MOU, ya Allah, aku hadir di majelis taklim karenamu ya Allah. Berkahi demi iman takwa ya Allah. Boten wonten ingkang kawula tuju, boten wonten ingkang kawula padosi kejawi namung ridhone panjenengan ya Allah. Bismillah berangkat. Allahu Akbar. Saudaraku rahimakumullah, ini tekad. Perjalanan hatinya berzikir. Dalam perjalanan hati jangan sampai kosong, terus berzikir, jaga hati agar tetap lurus iktikadnya dengan zikrullah. Sesampai kita di tempat, di tujuan, di majelis taklim, hadirkan hamdalah, syukur, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, matur nuwun Gusti, kula niki sampun dumugi taklim. Ya Allah, sebagaimana ragaku yang telah hadir di taklim ini, tolong ya Allah, satu lagi ya Allah, hadirkan pula jiwaku ya Allah bersama dengan asma-Mu. Kados dene saat niki dalu niki Gusti, rogone kula kempal kali sederek kula ya Allah. Kali sesepuh kula Gusti, tulung jenengan kempalaken manah kula kelawan manahipun guru kula, tulung jenengan kempalaken raos kula kelawan rasane Rasulullah, tulung jenengan kempalaken angen kula ya Allah kelawan angenipun hamba-hambane panjenengan ingkang zikrullah, hamba-hamba jenengan ingkang jenengan ridhoni. Alhamdulillah. Tolong satukan hatiku ya Allah. Malam ini ragaku duduk simpuh, satukan jiwaku ya Allah. Ini harus hati-hati, kalau enggak nanti frekuensi ini beda. Na'udzubillah min dzalik. Sing siji frekuensi zikir, sing 10 frekuensi itu turu. Niki mengke beda asline. Kaestu. Mulai ikhtiar dijogo bagaimana ngaji niku tetap melek. Apapun kesel kados nopo, ngaji harus melek. Maka harus saling membantu, Pak. Nah, wonten dulure gloyoran, wonten dulure gelimpangan nahan ngantuk, aja dijarke. Nggih, dipijeti. Nggih, dipijeti jerung tangi. Ya, dipijet rotok banter, cek durung tani dijinggit jimpuan. Ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah. Oke. Niki. Sebab niki frekuensi. Nak kula jenengan sami wong sedinten kerja terus dalu niki ngantuk, niki menungso biasa, Pak. Kita masih manusia.
frekuensi ini sih menungso biasa. Tapi nak sedina kerja donge capek, donge kesel ngantuk, begitu lungguh ngadep ngarsa dalam Allah, begitu lungguh menggetarkan asma Allah dalam jiwanya, kemudian hilang ngantuknya, gobrok rasa letih, gobrok rasa keselipun. Niki nembe menungso luar biasa. Niki boten usah ngarani konsone Pak, ngarani awake dhewe. Itu biasa atau luar biasa? Apa biasa di luar? Ya, oh ternyata muhantoanku parah. Harus laporan datang Gusti Allah. Bersyukur diparingi ngantuk, tetapi mohon kekuatan. Terima kasih atas nikmat ngantuk ini ya Allah. Sebab nak ini dijabut ya bahaya. Ya, orang duwe ngantuk itu bahaya juga. Mau ngelopok ngantuk niki harus terkendali. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas nikmat ngantuk dan tidur ini ya Allah. Mohon kekuatanmu ya Allah agar aku mampu mengendalikan ngantuk ini, sehingga ngantuk ini betul-betul hadir di saat waktu yang tepat, yaitu waktu aku mau istirahat. Tetapi tolong bentengi ya Allah agar ngantuk ini tidak menghalangi, ngantuk ini tidak hadir di saat aku menghadap kepadamu, di saat aku zikir ibadah, di saat aku ngaji. La haula wala quwwata illa billahil. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin Pak, kalau sebelum berangkat sholat dulu 2 rakaat, kemudian ditata tekadnya kepada Allah, perjalanan zikir sampai sini betul-betul berterima kasih dan menjaga hatinya, yakin akan terbebas dari ngantuk. Nak boten percaya sesuk pas lapangan sasi ngarep lapan ngarep dipraktek nggih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah modal awal, modal dasar kita, yaitu menjaga syukur kita kepada Allah. Maka banyak metode bagaimana hati tersambung dengan asma Allah, tersambung dalam zikrullah, dengan merasakan nikmat kemudian bersyukur, dengan merasakan kita lemah, merasakan kita banyak dosa kemudian memohon ampunan kepada Allah, dengan merasakan kesucian Allah, kemahadigdayaannya Allah, kemudian kita simpuh di hadapan Allah, mengaku bahwa kita ini zalim, mengaku bahwa kita ini lemah. Yang kuasa, yang maha besar, yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah zikrullah. Maka tentunya sekali lagi harus dilatih, harus diperjuangkan, karena sesungguhnya zikrullah itu bukan barang baru. Zikrullah ini adalah hadir bersama dengan penciptaan kita. Kenapa sekarang banyak kita lupa kepada Allah? Maka itulah hijab yang menutupi hati kita, menutupi jiwa kita. Dari mana datangnya hijab? Dari dosa-dosa kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah saatnya kita berbenah paku. Sudah saatnya kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam berjuang, bersungguh-sungguh dalam mengaturkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman sudah semakin carut marut, zaman sudah semakin porak-poranda, zaman akhir telah tiba, sebagaimana yang diperingatkan oleh guru kita dan juga eyang guru kita. Bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah, berlari sekencang mungkin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sudah saatnya. Sudah saatnya betul-betul kita itu adil. Sudah saatnya betul-betul kita itu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa tidak ada urusan yang paling penting, tidak ada urusan yang terpenting kecuali urusan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari batin inni wajahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Aku hadapkan jiwaku, aku hadapkan kehidupanku, aku hadapkan ya Allah zahir batinku keharibaanmu ya Allah. Urusan batin menghadap kepada Allah, prakteknya betul-betul memenangkan urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya adalah marabbuka, siapa Tuhanmu, marabbuka, siapa sesembahanmu. Maka jawabannya bukan di lisan kita, jawabannya adalah dalam perilaku, dalam zahir dan batin kita. 24 jam. Apakah kita sudah menomorsatukan urusan penghambaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita masih dalam frekuensi, di dalam golongan manusia yang mengalahkan urusan ibadahnya, mengalahkan urusan hubungannya dengan Allah, dan memenangkan urusan nafsunya sendiri? Na'udzubillah min. Maka di alam barzah, di alam kubur, manusia akan ditanya petugas Allah, yaitu 2 malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertanyaan pertama adalah marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu ini? Pertanyaan yang di alam barzah ini sesungguhnya 24 jam ini kita ditanya. Di saat kita tidur, kemudian waktu sholat, siapa Tuhanmu? Di saat kita punya kemampuan dan diberikan hak oleh Allah memilih antara kebenaran dan kebatilan, antara salah dan benar, kita diberikan kekuatan untuk memilih apa yang kita pilih. Marabbuka, apa yang kamu pilih dalam kehidupanmu? Siapakah Tuhanmu? Memilih sabar ataukah dendam? Memilih kembali kepada Allah atau lari dari Allah? Memilih berbesar hati atau kerdil hati? Memilih menjadi pemaaf atau pendendam? Memilih menjadi manusia yang baik ataukah manusia yang pembawa kerusakan? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Ditanya oleh Munkar dan Nakir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat ada orang yang meninggal, itu diajari oleh Mbah Muti. Tak kala nanti